Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa fokus dulu semuanya. Ya, oke. Simpan handphonenya dan ganti komputer. Ini adalah post test untuk pelajaran di materi KKA, yaitu berpikir komputasional. Ya, silakan semuanya. Sekarang kita akan proses. Ada 20 pertanyaan yang harus kalian jawab. 20 pertanyaannya tersebar di semua tempat yang ada di gamifikasi seperti ini. Ya. Setelah kalian mengerjakan, waktunya hanya 10 menit. Oke? Dikerjakan semua dan tolong dijawab dengan sebenar-benarnya. Nanti skornya ada di sana. Ada rankingnya. Terus kemudian profil kalian tolong diganti namanya dengan nama kalian sendiri. Klik profil sebelah kanan nama kalian sama kelas. Ya. Nama depan, nama tengah, nama belakang dengan kelasnya. Ya, diedit silakan, edit lagi boleh. Silakan kalian mengerjakan dimulai dari sekarang. Yang menggunakan PC silakan pakai PC, yang menggunakan handphone boleh pakai handphone. Sendiri-sendiri. Kamu pakai HP bisa kan? Satu pakai HP, satu pakai komputer. Salah, aduh, salah. Ya. Pakai servis aja, servis. Silakan dijawab ya. Kayak main Among Us. Main di mana? Kalau besok Meet. Oke, silakan 10 menit kalian kerjakan dulu post test.
susah ini bahasanya agak susah. Ada yang 2 jawaban ya, ada jawabannya 2, ada yang 1 jawabannya. Sebagai salah. Mana ya? Oke teman-teman, semuanya selesai dulu, di pause dulu. Oke, lihat lagi ke belakang teman-teman semuanya. HP-nya pada disimpan gitu ya. Dan semuanya tidak ada yang ke komputer, tapi semuanya ada ke belakang semuanya. Kelihatan sampai ke depan? Sana kelihatan? Ya, biar fokus, nggak ada yang melihat lagi ke layar monitor. Yuk balik badan semua. Nah. Kita akan belajar selanjutnya pengelolaan data. Ya. Dari yang kalian sudah kerjakan, misalnya kan ada scoring-nya. Nanti kita bahas proyek ya. Oke, kita bahas proyek. Nah, sekarang kita masuk ke pengelolaan data. Data itu apa sih? Teman-teman, pernah kalian memindai atau kan pernah bayar pakai HP, pakai kode QR, Alfamart, ke Shopee, pakai Shopee, pernah? Ya, nah, itu adalah semua teknologi yang sederhana untuk aktivitas kita. Ya, kalau kalian punya Shopee, punya saldo kan pakai QR kan? Kalau punya MBD pakai QR. Ya, kalau kita nggak bawa duit cash pakai QR. Ya, namanya QR. Kalau di Indonesia itu QR-nya itu namanya kris, bukan kilis dibaca, tapi dibaca kris. Kalau Indonesia dia punya kris, bukan kris atau kilis dan lain-lain, tapi kris. Atau kita bisa sebut barcode, ya QR. Oke, nah banyak yang bilang kilis juga dari negara itu juga kris. Nah, itu tadi sebuah data. Ya, semua data kita transfer berupa apa sih? Kalau pakai kris tadi kan pakai QR, datanya transfer berupa apa? Kira-kira berupa apa yang kita scan tuh? Apa yang simpan sama apa yang simpan? Berupa apa? Berupa uang. Uangnya uang cash atau uang digital? Nah, oke. Yang pakai QR itu dinamakan sebuah digital. Ya, data digital. Oke, data itu dibagi dua teman-teman. Kita bisa baca semua isinya. Nah, ada data kualitatif sama data kuantitatif. Kalau kualitatif itu contohnya adalah warna, jenis kelamin, dan juga pendapat itu kualitatif. Ya seperti apa sih yang punya karakteristik atau kategori itu namanya kualitatif ya. Yang punya karakteristik sama kategori. Kalau kuantitatif itu yang bisa dihitung. Tinggi badan kamu, berat badan kamu itu namanya apa? Kuantitatif yang bisa dihitung. Jadi memang apa yang mudah ya. Kalau kualitatif karakteristik atau pola, oke, atau kategori. Kalau kuantitatif itu semua yang bisa dihitung. Ya, berat badan, tinggi badan paling gampang ya kayak begitu. Apalagi jumlah penduduk dan lain-lain. Oke, ya. Nggak ada main tadi selesai. Nah, data juga dibagi lagi menjadi berdasarkan apa tadi?
kualitatif dan kuantitatif berdasarkan informasinya, ya. Tapi berdasarkan bentuk ada yang data yang terstruktur sama tidak terstruktur. Ya. Kan gimana sih data terstruktur? Ini ada contohnya kita bisa sama-sama baca. Yang terstruktur itu ya yang mudah diproses komputer atau terorganisasi. Ada yang kalian misalnya nyimpan barang tersusun, udah dilihat ya bisa diambil kayak begitu. Nah, seperti angka, harga dan lain-lainnya. Kategorinya adalah seperti suku, nama produk dan lain-lain. Dan ada data yang tidak terstruktur teman-teman. Itu kayak gimana sih yang tidak terstruktur? Data yang tidak terorganisasi dalam lain. Apa tuh? Ya. Kayak kalau di Google-nya ada ini. Pernah pakai Wazet? Pernah pakai Wazet? Pernah? Aplikasi Wazet? Pernah? Waze. Enggak. Saya Google ada Waze ada. Pernah di aplikasi kalian ada ramalan cuaca? Ada. Ya. Nah, terus hari ini misalnya teh hujan. Hari ini jam 8 sampai jam 12 hujan. Tapi kenyataannya tidak hujan. Nah, itu data yang tidak terstruktur. Artinya apa? Dia fluktuatif berubah. Sekarang datanya sekarang dia hujan, tapi kenyataannya tidak hujan karena dia berubahnya sangat cepat. Jadi dinamis, itu dia tidak struktur. Data cuaca, GPS itu tidak terorganisasi. Video unggahan media sosial itu kan dinamis ya, bisa berubah setiap saat. Kalian ngobrol sama teman kalian, lagi ngobrolin game, di dalam menit kemudian ada guru masih jadi ngobrolnya mata pelajaran. Nah, itu data yang tidak terorganisasi. Paham ya? Data. Kita udah belajar apa tadi apa aja? Data kualitatif, kuantitatif, kemudian data yang terstruktur sama yang tidak terstruktur. Nih, ada lagi teman-teman semuanya, ada data yang semi terstruktur. Apa aja sih? Data dengan penanda, ya. Metadata, data yang masih dummy, akhirnya masih baru dikumpulkan. Kemudian ada data gabungan dari elemen yang tadi terstruktur, yang ini dengan yang tidak terstruktur. Artinya apa? Misalnya di sini ada data suhu, ya, suhu, sama data GPS, data cuaca. Suhunya sekarang jam 7 sampai jam 9 untuk misalnya 18 derajat, cuacanya adalah hujan. Nah, kayak gitu. Oke. Nanti ya itu data itu pengetahuan umum loh. Kalian pakai buat sampai depan. Nah, ada tahapan pengolahan data teman-teman. Nah, tahapannya apa aja? Pengumpulan data, penyimpanan data, sama pengolahan. Ini sama kayak kalian belajar nggak di informatika ada input, proses dan output. Belajar dulu. Nah, inputannya apa yang kita masukkan, proses itu apa yang kita kerjakan, output itu apa yang kita lihat. Kalau kita dalam berpikir komputasional paling gampang tuh input, output dan proses itu input, proses dan output pada saat kejadian makan. Contoh kayak gini. Atau metabolisme tubuh. Inputnya adalah makanan, prosesnya adalah masuk ke dalam tubuh, outputnya ke WC. Kayak gitu. Paham ya? Nah, itu paling mudah. Kita kelihatan inputnya apa, prosesnya apa, keluarnya apa. Ya? Nah, itu paling mudah. Oke, ngerti ya? Nah, itu namanya IPO atau disebutnya input proses. Dalam dunia perkomputeran atau informatika sering digunakan. Seperti kalian sekarang aja ke sekolah. Inputannya apa kalian belajar? Ya, inputnya kan dari sekolah. Prosesnya adalah kelas. Outputnya apa kalian lulus dari sekolah. Itulah sebuah data. Ya, data pengolahan. Ada pengumpulan itu ada seperti ini contohnya teman-teman di sekretariat. Ada identifikasi, ada institusioner. Kemudian penyimpanan data itu bisa berupa database, ya. Terus keamanan data. Terus ada pengolahan data, yaitu pembersihan. Misalnya mana data dibersihkan, mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Kalian udah belajar kan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi sama algoritma, ya. Nah, nanti ini pengolahan data ini itu semua pilar tadi, 4 pilar tadi masuk ke dalamnya. Pemecahan masalah, di sini ngumpulin data dari komposisi, kemudian ada penyimpanan data, di sini ada pengenalan pola sama abstrak, pengenalan pola, kemudian pengolahan ada abstraksi sama algoritma. Kayak gitu. Ini kenyataannya kayak gini, yang kalian pelajari 4 pilar tadi, kenyataannya seperti ini. Paham ya? Nah, ini berikutnya adalah tahapan lanjutan, ya. Ini udah ada pengolahan data, di sini ada analisis, ada saatnya jam 6 dimulai.
Mengolah data berupa apa? Mengubah fakta data mentah menjadi informasi yang penting atau yang berkualitas atau yang berharga. Ya. Jadi kalian misalnya sekarang belajar, contohnya nih, kalian belajar kan nyimpan memori di kepala, kalian dihafalkan, terus kalian ujian. Nah itu semua data penting yang akan kita keluarkan. Oke, dan kita ada outputnya. Itu kan yang kalian hafalkan itu berupa data. Ya, bukan sembarangan kalian menghafal doang, enggak. Itu data yang berharga disimpan di memori mana? Di kepala kamu. Kalau di komputer, si datanya disimpan di mana? Di mana? Storage itu apa? Hard disk atau RAM. Di handphone kan ada ya storage ya. Nah, itu data disimpan di situ. Kayak begitu. Jadi cara kerja manusia itu ditiru oleh komputer. Bukan kita niru komputer, terbalik ya. Karena itu pola pikirnya. Tapi komputer itu cara kerjanya seperti manusia. Melihat, mencerna, dan mengeluarkan. Nanti sampai sini semuanya. Oke, sip. Terima kasih pertemuan hari ini sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya, ada algoritma, nanti coding sama kecerdasan artifisial. Nanti Bapak akan masuk ke kelas ya. Oke, di 2 jam informatika, 1 jam nanti ada Pak, apa? kita yang belum selesai ini gimana? Boleh nanti lanjut di kelas. Sekarang jam terakhir ya, jam 3 ya. Ada 1 jam lagi ya. Sampai jam berapa? Jam 11. Sampai jam 11.20 ya. Ya. Sampai 11.20 ya. Oke. Boleh kalian kelas lanjutkan lagi yang tadi yang belum, boleh yang di HP, boleh sambil kalian sambil. Oke. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh di close komputernya, kalau di close jangan di shutdown, HP-nya jangan ada yang ketinggalan, dan buku tulisnya jangan ada yang ketinggalan. Boleh kembali ke kelas. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak.